Malam para pemirsa TV Link, kembali lagi di acara L2 Show bersama saya Rona Firdaraisya. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Topan, tapi sebelumnya kami akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Leles Sudarmanto. Ya. Ya. Gimana kira-kira Pak Topan ini tuh siapa sih Pak? Coba diperkenalkan sendiri. Oke, Pak Topan ini luar biasa. Pak Topan itu perjuangannya dulu dengan ketoprak yang diopong itu wah dahsyat sekali. Sampai puncaknya dengan Topan itu kakak adiknya namanya Lesus almarhum, itu pelawak menurut kami pada zamannya luar biasa dan sampai dapat Panasonic Award. Pak Topan itu dapat Panasonic Award yang luar biasa di salah satu stasiun di Jakarta waktu itu. Hanya pialanya tidak diambil sendiri. Saya heran, namanya Pak Topan memang begitu tuh. Saya kira itu gambaran sampai. Kira-kira tahu nggak? Kira-kira coba disiapa tuh. Iya, halo Bapak Topan, kita sudah langsung tersambung oleh Bapak Topan. Bapak Topan. Halo. Waalaikumsalam. Buka aja Pak. Saya maaf, cangkemnya kebungkel. Lepas. Jadi Bapak Topan ini seorang seniman. Ya. Dari tahun berapa Pak? Oh, saya itu jadi seniman dari sekitar tahun 75, 76. Dari tahun 75 betul. Bapak kira-kira Bapak Leles untuk berbincang dengan Mas Topan ini seniman yang dahsyat dan sebetulnya ngelawaknya belum ada yang menandingin versi yang saya lihat. Sebab itu saya hanya mau kepingin ngobrol-ngobrol Mas Topan ini sekarang ada di mana dan aktivitas ada di daerah mana, saya belum tahu, coba disampaikan kepada pemirsa. Ya, Mas Leles. Bentar ya, Mas Leles jelas. Mbak siapa sebelah itu? Rona. Caranya. Rona Pak. Siapa? Rona. Naru. Iya. Naru, Rona. Iya Mas Leles, semenjak saya pulang ke Jawa, lama sekali ikut di rumahnya Mas Leles. Sekarang aku tinggal di Malang Mas. Di Malang, Jawa Timur. Aktivitas dulunya ya ngaji mendampingi seorang kiai dari Surabaya. Kadang-kadang ya campur sari, wayang. Tapi setelah corona ini ya alhamdulillah ya tetap bisa urip sekarang job. Ya, tapi Mas Topan, saya lihat Mas Topan itu di Surabaya salah satu stasiun malah banyak yang masyarakat Jawa Tengah itu melihat acara Mas Topan. Bahkan sekarang di Jakarta malah sering tahu juga karena ada stasiun TV di Surabaya itu terus menayangkan aktivitas dengan Ustadz. Ini luar biasa. Coba kronologinya kok bisa bergaul dengan Ustadz tuh kira-kira apa yang membentengin Mas Topan bisa bergaul dengan Ustadz? Ini Mas, tadi cerita didik baik. Ketika Lesus meninggal, saya kan pulang. Nah, pulang kebetulan waktu itu di mana? Di sebuah tempat ada acara. Kebetulan ada acara tausiah Maidah Hasanah, lah saya MC-nya. Nah, terus Kiai Imam Hambali ini penceramahnya, setiap ceramah tak celetuki, tak gudoni. Nah, sampai Kiai ini guyu dewe. Nah, terus akhirnya saya tidak boleh turun mendampingi beliau. Dalam mendampingi beliau, alhamdulillah dari stasiun di Surabaya sana mengajak ya apa Topan sampean berpasangan dengan Yai. Nah, kalau mau TV Mas, aku sih rada pikir-pikir sih, soalnya musuh Yai itu yo gak angel, yo gak gampang. Tapi akhirnya dicoba, alhamdulillah dari pihak stasiun itu menerima. Akhirnya sampai sekarang ini jujur, saya dikontrak seumur hidup. Nah itu
sejarah ngono iku. Dadi kiai ini ceramah tak celetuki ya biasa kaya nek toprak umur ngomong saenakku dhewe, tapi alhamdulillah kiainya ini juga memahami. Terus aku ngomong, "Nah, Yai, jenengan ceramah, saya ini mewakili orang bodoh. Jadi tak tanya, tak tanyakan, Yai jangan marah. Oh iya itu bagus. Akhirnya ya jadilah kalau di daerah Surabaya terkenal pasangan Yai dengan saya ini pengajian Padang Yati gitu Mas. Luar biasa ini Mbak Rona. Sebetulnya Mas Topan ini perjuangannya dulu di ketoprak humor. Ya, itu dengan lesus itu. Kalau nggak ada Topan lesus, ketoprak humor itu hambar. Tidak ada ketawanya yang dahsyat. Tapi memang pada zamannya itu Topan lesus itu jadi luar biasa. Jadi legend sebetulnya. Oleh sebab itu, sampai sekarang ini sebetulnya banyak, tapi kadang-kadang stasiun TV-nya yang tidak menyenangin budaya lokal ini yang repot. Nah, ya itu masa zaman dulu itu kok beda ya. Dulu itu banyak stasiun yang memfasilitasi untuk pelawak-pelawak tradisi. Sekarang kayaknya sudah nggak tahu masalahnya apa. Yang jelas saya tidak pernah melihat lawak-lawak tradisional seperti zaman saya dulu, kecuali kalau nggak salah satu stasiun di Jakarta itu ada, cuman ya sekarang kolaborasi dengan anak muda, gitu Mas. Ya, saya kira kapan kira-kira ini memang apalagi kemarin saya ketemu Direktur Indosiar dan SCTV, bahkan memberikan bantuan sosial untuk sembako seniman seniwati yang di Jakarta yang saya kelola. Itu memang memberikan 2.000 paket sembako sudah saya salurkan Mas dengan seniman seniwati yang ada di DKI yang di bawah komando Paguyuban Jawa Tengah. Nah ini saya juga nyindir, kebetulan Direktur Indosiar itu sekarang kan orang Kendal gitu loh. Kendal. Bintang 3 Kendal, orang Kendala. Itu saya juga sampaikan, termasuk karena kolega Mas Topan, kolega kita masih di Kempot, tidak ada ini kan kita juga kehilangan orang yang hebat-hebat. Tapi alhamdulillah Mas Topan masih semangat, masih terus sehat. Saya sangat bangga, ikut senang. Cuma hanya sekarang ini, bagaimana masyarakat di Malang itu pada mengatasi COVID-19 yang merajalela ini, apakah ada penyuluhan atau pengkangan oleh pemerintah daerah atau bagaimana Mas kira-kira? Lagi masa aku rada bingung. COVID-19 itu bingung aku wong COVID sitok gak ketemu sampai 19 kan bingung aku. Sitok era ketemu jangan. Ya Mas, ini alhamdulillah tidak sampai ditekan oleh pemerintah daerah, nggak sampai karena sosialisasi ini itu tepat. Jadi warga Kabupaten Malang itu patuh, sehingga nggak tahu kalau bicara masalah zona apa nggak tahu, tapi di Malang ini aman-aman aja Mas. Mall dibuka, pariwisata dibuka, gitu aja. Kemarin pernah satu pariwisata melanggar untuk sekarang urip maneh. Nah itu pariwisata sing urip Mas, seniman bangga bongko Mas. Ya, ini memang hambatan. Seniman bangga klenger, nggak bisa apa-apa seniman. Betul. Nah ini kita menunggu kebijakan pemerintah yang ini sampai sekarang urung ono Mas. Ya mungkin kondisinya memang di mana-mana, termasuk anak buah Mas Topan sekarang sudah bikin grup itu, Kiri Laras. Itu ada grupnya, tak kumpulin. Sebetulnya tak panggung tapi sekarang ini kondisinya mandek lagi. Kemarin mau reuni rencananya. Iya Mas, itu ya bagus Mas, karena aku Mas Leles mempercayakan saya untuk ngatur sampai 2 tahun di TPRI, di stasiun TPRI itu. Kalau ini bangkit lagi, senang Mas.
Walaupun senimannya, pemain musik-musiknya, gamelannya wis tuwek-tuwek Mas, tapi kemampuannya mungkin akan lebih mantap dan lebih matang. Ini caranya Mas Leles nanti gimana kalau sudah aman Jakarta, reuni. Gitu. Tapi ya ingat Mas, yang paling aduh dewe aku. Ya. Insya ya, ya. Ya, saya kira itu. Terus sekarang dengan saya juga melihat dasarnya Mas Topan sampai bisa ngustad, bisa baca Al-Quran itu gimana itu ceritanya? Kok bisa dari awalnya jungkir balik tentang pelawak, ngelawak kok sekarang bisa ngoceh melalui bahasa Arab juga. Gimana ceritanya? Iya, iya Mas. Jadi mungkin Mbak Endang ingat waktu saya mau berangkat haji tahun berapa itu 2006. Aku kan mengundang Ustadz untuk ngajari aku supaya bisa maca Quran. Jadi sebelum haji itu saya belajar maca Quran. Nanti terus akhirnya ya walaupun nggak katam, tapi yang sangat saya ingini iso maca ae dhisik. Apal tapi gak iso maca kan susah. Nah, nek maca itu iso maca kan jadinya iso apal. Nah, terus soal ceramah itu sebenarnya kan gak jauh dari lawakan-lawakan itu. Asal si lawakan itu religi. Ojo sakarepe dhewe gitu loh. Religi itu sudah sebenarnya itu sudah ceramah. Gitu loh. Sekarang coba sekarang satu ayat dicontohne nek kene piye supaya masyarakat itu ngerti nek pas Mas Topan ini saiki memang luar biasa pergantian model cara-cara mencari ilmu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Colong. Digawe opo kira-kira? Satu ayat wae terus dijabarne ngono. Ya. Oke. Ya Mas, jadi kadang-kadang aku ngaji itu nggak terlalu banyak ayat selain aku beberapa hafal, tapi yang penting artinya dan manfaatnya kepada rakyat. Jadi ada ya sini wae lah. Di dalam COVID ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur ini insya Allah Gusti Allah itu tetap menghidayai, tetap mengayomi, tetap melindungi. Jadi tapi manusia tetap harus senang syukur. Buat syukuruni atskurkum buat syukuru lil balakburun. Jadi dawuh Allah, bersyukurlah karo aku, iling karo aku. Aku mesti eling karo kowe. Ning jangan sekali-sekali engkau ingkari segala nikmat. Jadi menungso urip kadang-kadang waktu susah, wah dungo sampai ilate cepot lah waktu susah. Ning begitu bungah kuwi lali ngantek lali omah, lali sembarang. Nah, ini termasuk ya dititeni karo Gusti Allah. Marek lalu karo nangis-nangis bareng dikai terus ngakak to ora tau syukur dititeni karo Gusti Allah. Nek gak diajab no dunya, diajab no akhirat. Karena dia mengingkari segala pemberian dari Allah, segala nikmat dari Allah. Diwenehi Gusti Allah jare nek ngomong diwenehi wong, diwenehi manuk. Oh, manuke teko, mesti rezeki teko. Itu kan wong munafik, wong enggak nerima pemberian Allah. Ngono Mas. Sajake Mas, aku ya rada lali Mas. Oke. Terima kasih luar biasa. Piye ya apa Mas Mbak Rona kira-kira? Apa mau nanya atau Pak Topan. Suarane Rona rada putus-putus. Oh iya. Kurang kenceng ya? Ini? Halo? Halo Pak. Ya, halo. Ya. Pak Rona mau ya, nanya. coba, Rona. Iya. Masih ada hasrat pengen jadi pelawak nggak Pak? Loh, jadi pelawak nggak kepengen Mbak Rona. Itu pancene ya citaannya itu. Jadi pelawaknya nggak bisa tak tanggalkan, bisa tak belek, nggak ya kegowo. Yang pengen kalau terkenal lagi itu kepengen yang namanya terkenal. Tapi nek wong gelem syukur insya Allah
Pak Topan ini bisa terkenal lagi. Amin ya. Iya. Amin. Ya, saya kira itu Mas Topan ini sebetulnya ada beberapa produksi yang terus-menerus, seperti ada toples, ada kuyang pansus, ada litak-litik campur sari, mustika campur sari, ada sinetron juga ikut, terus ada ketoprak humor, itu iklan. Wah, banyak kegiatan memang, dan bahkan ikut kesenian melawak itu Mas Topan sudah bukan asing lagi, karena memang dia profesinya itu. Jadi tidak mungkin ditanggalkan karena tidak senang. Memang darah dagingnya dari itu, dan keluar humor-humornya untuk kepentingan menghibur masyarakat. Insya Allah ke depan terus sehat dan amin. Jadi berkah semua. Ya, terima kasih banyak Pak Topan. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi mungkin lain waktu. Wes Mas. Ya. Yes, muka-muka. Ya, Pak. Ya, Rona. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Topan, dan nantinya kita akan kembali lagi di L2 Show di hari yang selanjutnya. Dan selamat malam. Thank you.